Oke, baik. Sekarang dilanjut ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alexandria Natasha, bisa dipanggil juga Alex. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaannya, nah ini agak berhubungan sama rasa bersalah yang mungkin tadi Anda sudah sempat cerita ya. Nah, pasti kalau kita ngomongin tentang rasa bersalah, pastilah ini berhubungan dengan waktu. Apakah rasa bersalah itu yang Anda rasakan, itu Anda merasakan ada perubahan dalam setiap waktunya? Kalau memang ada, bagaimana perubahannya? Boleh diceritakan? Hmm, Mungkin kalau yang saya rasakan itu waktu dulu itu rasa bersalah saya masih nggak terlalu banget. Tapi kayak makin lama-lama makin kesini karena pertemanan saya juga yang mungkin kadang ada yang menolak banget itu yang saya kenal-kenal di lingkungan-lingkungan saya. Saya kan udah baru mulai lebih aktif lagi itu pas saat ini karena waktu pandemi kan juga nggak bisa untuk aktif di gereja banget gitu. Jadi mungkin lebih ke saat ini sih mulai rasa bersalahnya lagi apalagi isu-isu tentang LGBT ini lagi hype banget. Baik. Jadi berarti ada ya, tapi baru belakangan ini ada rasa bersalahnya. Nah, kalau boleh tahu, Anda pernah gak sih menjalin hubungan dengan sesama jenis? Kan itu juga jadi pemicu awal kenapa bisa rasa bersalah ya. Boleh ceritakan? Sorry tadi kurang kedengaran. Oh ya, maaf, halo? Apa saya terdengar? Iya ya, masuk masuk. Maaf ya, suara saya habis sebenarnya, tapi oke. Jadi, apakah Anda pernah menjalin hubungan dengan sesama jenis? Jika ya, apakah ada Anda merasa bersalah atau malu ketika sedang menjalani hubungan tersebut? Boleh diceritakan? Mungkin kalau untuk sama jenis lebih ke kenal-kenal aja dan itu hitungannya nggak ada statusnya. Jadi emang cuma kenal-kenalan doang, ngobrol-ngobrol, kenal-kenalan dari Instagram atau dikenalin teman misalnya itu lebih ke saya tuh awalnya masih mikir tuh kayak hal ya udah cuma ada main-main untuk nambah relasi dan juga nggak gimana-gimana tapi pas udah mulai mau apa ya kayak waktu itu setahun yang lalu deh kayaknya. Terus saya udah mulai, apa, deket banget kan, udah mulai chatan lama, terus kayak, dia udah mulai, mulai membawa arah omongan untuk nembak atau, untuk nanyain tentang menuju ke arah serius. Tapi kayak saya sendiri pun nolak akhirnya karena kayak, ada perasaan yang gimana ya, kayak saya bilang kayak saya tuh, rasa nggak nyaman dan juga kayak bimbang kan, karena itu kayak menurut saya itu hal yang salah, soal ajaran agama dan juga pandangan masyarakat terhadap, LGBT ini. Oke, I see. Berarti karena berarti Anda merasa ada rasa bersalah ketika menjalani hubungan itu. Iya, Nah, gimana caranya Anda bisa menanggulangi atau kayak menghadapi rasa bersalah itu? eee, jujur karena itu pengalaman pertama saya dan juga emang, saya nggak pernah yang dulu-dulunya kalau suka ya udah cuma sekedar suka doang dan itu sebenarnya saya juga nggak tahu kalau ternyata ending-nya bakal ke arah sana karena kayak saya ngira ini hanya pertemanan ya, walaupun itu emang agak berat ya, karena emang udah nyaman juga, tapi, cara menanggulangi saya ya saya tolak, karena menurut saya itu, emang, apa ya, membuat saya tertekan juga, dilema banget, apalagi juga bisa nyakitin dia juga kan. Jadi makanya ya udah saya tolak saja, jadi waktu itu caranya. Oke, jadi cara menanggulanginya itu Anda menolaknya ya. Itu suatu tindakan yang sangat berani loh. Wow. Iya. Apakah orang tua Anda mengetahui hal ini dan gimana reaksinya?
Boleh gak diceritain? Eee, kalau orang tua ya tentunya saya sembunyi-sembunyi sih, kalau kayak saya chat atau apa ya pasti saya tuh bakal cari tempat yang sepi untuk atau enggak malam-malam baru saya hubungin. Jadi kayak nggak pernah itu yang kayak siang-siang atau pagi-pagi. Bahkan saya pernah kayak ngebales, saya harus ke toilet dulu lah, saya harus kemana dulu lah, pokoknya ke tempat yang jauh yang ada orang tua gitu. Apalagi suka ada yang kirim VN gitu, dengar suara atau kayak foto itu mau nggak mau kayak harus jauh lah tempatnya. Jadi itu sih cara saya nutupin ke orang tua. Jadi orang tua belum ada yang tahu gitu. Walaupun pernah nyaris ketahuan, tapi untungnya enggak. Hmm. Oke, berarti bisa saya simpulkan mungkin Kak Anda merasa jadi rasa bersalahnya tuh lebih meningkat ya, jadi lebih diperkuat kembali ya karena adanya orang-orang sekitar kayak orang tua gitu saat Anda mau Ya melakukannya. betul. Oke, kamu terus. Nah, ini secara personal ya, secara intrapersonalnya Kak Anda sendiri, apakah Anda pernah merasa bersalah tapi terhadap diri sendiri dari setelah apa yang Anda tahu tentang identitas Anda? Jujur kalau dari saya sendiri tuh lebih ke merasa bersalahnya ke orang di luar sih. Karena kayak pandangan saya lebih ke saya yang penting tidak merugikan orang lain. Ya udah saya merasa itu aman aja. Jadi kalau hal itu sih nggak ada sih yang kayak saya ngerasa bersalah dari diri saya sendiri, lebih ke orang lain sama soal ke Tuhan gitu. Karena menurut saya juga masih di batas yang wajar dan nggak merugikan orang lain, nggak memaksakan hal tersebut. Jadi ya saya nggak terlalu merasakan bersalah kalau dalam diri saya sendiri itu. Oke, baik, I see. Oke, paling segitu kalau dari aku. Selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Audi. Halo Kak, jadi aku mau nanya, apakah perasaan bersalah yang Anda alami itu mempengaruhi ke kehidupan sehari-hari, seperti misalnya suasana hati, lalu mood ataupun hubungan sosial? Mungkin lebih ke kalau saya lagi pikirin banget itu ngeganggu sih. Kadang kayak saya tidur jadi susah banget tidur. Atau jadi kayak saya tuh jadi stres banget kadang kayak aduh ini gimana ya ini gimana nya apalagi kayak pas saya bersalah itu muncul kayak aduh nanti kalau misalnya misalnya saya meninggal gimana ya saya kan atau kayak bakal kena hukuman apa dari Tuhan. Lebih ke ada rasa takut sih kayak apalagi kalau misalnya orang tua atau orang lain tahu gimana. Jadi kan kayak overthinkingnya itu sih yang buat ngeganggu kegiatan saya. Saya tuh kadang bisa jadi ngeblank untuk akan segala hal. Terus suasana hati saya tuh bisa tiba-tiba hancur. Menurut saya bisa berantakan, yang bisa jadi emosian, jadi kayak apa ya, bisa jadi panik sendiri, bisa cemas sendiri yang benar-benar kadang nggak nyamannya ya. Bahkan kayak saya kan emang ada GERD gitu. Kadang GERD saya juga bisa jadi kambuh gitu karena saya terlalu mikir. Lalu apakah pengalaman Anda sebagai homoseksual itu ada membentuk kayak mengambil peran dalam pembentukan diri Anda yang sekarang ini? Em, ada sih. Saya jadi ngerasa lebih was-was gitu. Kadang takut untuk kayak ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang berbau seksualitas gitu. Jadi kayak saya menghindari untuk ngobrolin hal itu. Karena saya takut kalau itu akan ngebuat orang lain tuh ngeliat saya yang berbeda. Terus juga saya lebih jadi pengennya tuh terlihat yang kayak cowok gitu loh. Yang kayak ngelakuin kegiatan-kegiatan yang kayak misalnya kadang saya jadi lebih suka ya tentang olahraga banget, olahraga ini, olahraga itu. Supaya kayak orang nggak mikir kalau saya tuh ada menyimpang gitu, nggak kelihatan di sana. Jadi kayak saya berusaha untuk nutupin banget itu. Sama kayak saya tuh jadi kayak apa ya suka kadang tuh suka sosokan gitu untuk ngebahas iya cakepnya nih cewek gitu untuk cuma untuk supaya orang lain tuh nggak mandang negatif ke saya aja. Berarti lebih ke arah negatif ya. Namun apakah ada eh,
sisi positifnya seperti misalnya Anda mengalami perkembangan gitu, baik secara emosional, mental, ataupun hal yang lain. Mungkin kalau untuk perkembangan saya jadi lebih merasa ini sih, lebih di perasaan eh kayak saya jadi lebih knowledge saya tentang olahraga jadi lebih tinggi aja, lebih tahu lebih banyak aja sih. Jadi kayak kadang saya bisa nyambung tuh ngobrol sama orang yang suka olahraga juga, apalagi kayak teman-teman saya juga lumayan banyak yang suka olahraga. Terus juga saya bisa dapat relasi yang lebih luas di sana. Terus kalau dari segi apa ya, psikologis atau apa tuh saya lebih ngerasa eh, saya tuh jadi lebih bisa empati gitu ke orang lain yang kayak saya kan tahu apa rasanya diledekin atau didiskriminasi gitu. Jadi kayak pas ada orang lain yang digituin saya bisa jadi lebih kayak ngebela gitu atau lebih kayak lebih paham aja tentang situasi. Jadi saya ngerasa bersyukurnya di sana sih ada beberapa aspek yang berkembang. Mungkin salah satunya hal yang tadi saya sebutkan. Oke, baik. Eh, Lalu Anda kan merasa bersalah ya. Apakah makna dari rasa bersalah yang Anda alami ini tuh maknanya bisa berubah dari waktu ke waktu? Em, Makna bersalah saya tuh bisa sih lebih ke berubah konteks saja. Kadang saya ngerasa bersalah ke Tuhan. Dan saya lebih ngerasa bersalahnya tuh ke orang tua saya sih. Saya suka takut kayak kalau misalnya orang tua saya tahu akan hal itu, mereka kan malu dan sedih dan bisa takutnya malah jadi berdampak kan kepada mereka. Kayak kecewanya mereka gitu. Terus juga lebih saya ngerasa takut aja sih kalau ada orang lain yang tahu itu juga pasti akan menghujat saya. Jadi emang rasa bersalah itu campur aduk sih. Kadang bisa nyatu, kadang juga salah satu dari hal itu. Tergantung situasinya aja. Ya. Lalu untuk kedepannya nih di masa depan gitu ya, apakah Anda memiliki harapan gitu, baik itu secara general untuk diri sendiri atau mungkin ke komunitas yang ada di sekitar Anda gitu? Ini kalau harapan saya lebih ke berdoa lebih udah pasrah, lebih karena pasrah sih. Mungkin lebih ke berdoa aja kepada Tuhan untuk diberikan jalan yang terbaik dan juga lebih dilancarkan aja sih. Lebih kayak eh, semoga dengan ini enggak bermasalah banget untuk impact ke kehidupan saya dan juga untuk eh, orang-orang sekitar saya, orang tua dan yang lain-lain gitu. Dan juga kayak lingkungan saya menerima saya lebih ke saya nggak mau yang lainnya berubah tapi lebih ke lebih berharap aja kepada Tuhan atau enggak saya mau coba untuk berusaha berubah juga sih kadang. Kayak ada rasa ingin berubah karena ada rasa yang bersalah itu. Apalagi kan saya tahu juga banyak orang-orang yang menentang hal itu. Walaupun memang sulit tapi ya em, mau diusahakan aja sih. Karena udah menekan banget rasa bersalahnya. Oke. Eh, Lalu sebagai partisipan dari penelitian ini, apakah Anda ada harapan gitu untuk penelitian ini? Mungkin harapan saya lebih ke arah memberitahukan aja sih ke orang-orang jadi jangan kayak memandang terlalu negatif tentang kaum LGBT ini karena mereka juga sebenarnya ada beberapa hal yang mereka sebenarnya nggak mau gitu loh. Mereka udah mau berusaha berubah tapi memang ya emang agak susah karena ada satu kondisi dan lain hal. Jadi lebih ke harapannya mereka mau saling apa ya support juga nggak ada yang meledeki atau nggak ada yang ada diskriminasi gitu. Jadi kayak emang bener-bener ya udah kalau bisa tetap mendukung atau kalau emang mereka menolak ya udah menentang aja tapi jangan menjudgmentalnya orang-orang itu karena emang kadang ada orang yang berubah dan juga emang mereka nggak merugikan orang lain gitu kadang emang susah aja bagi diri mereka gitu sih. Apakah Anda memiliki pesan yang ingin disampaikan untuk orang-orang atau individu yang memiliki pengalaman serupa dengan Anda? Eh, Palingnya ada sih teman saya gitu. What the hell?
Lalu apakah ada hal-hal yang belum sempat Anda sampaikan dalam penelitian ini? Sudah sih, saya rasa sudah semua. Sudah ya. Bagaimana kira-kira perasaan Anda setelah berbagi pengalaman dan cerita Anda bersama kami? Mungkin lebih ke perasaan senang sih karena bisa bertukar, eee, bisa menceritakan pengalaman saya yang saya rasa bisa membantu banyak orang juga gitu dan bisa bermanfaat bagi orang lain dan lebih lega aja sih. Ini pertanyaan terakhir. Menurut Anda, dari keseluruhan pengalaman ini di kehidupan Anda, apa sih makna yang bisa Anda dapatkan? Makna yang saya bisa dapatkan adalah, mmm, lebih ke kadang saya jadi lebih tahu kayak, ternyata untuk mencapai suatu hal yang kita inginkan atau apa tuh agak sulit kadang. Kayak kita nggak bisa melaksanakan semuanya itu untuk sempurna, kayak harus ikutin yang kita mau. Karena kadang ya, yang kayak tadi saya bilang, yang kayak orang lain nggak bisa kita ubah, yang kita bisa ubah tuh pikiran kita dan ya diri kita. Dan kadang dengan situasi ini tuh bisa membuat saya jadi lebih aktif juga untuk lebih produktif supaya menghilangkan rasa bersalah saya. Jadi ya banyak sih yang saya dapatkan. Baik, itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas waktu, kepercayaan, dan keterbukaan yang telah Anda berikan kepada kami selama wawancara ini. Setiap informasi yang Anda sampaikan sangat berarti bagi kami dalam nama kami topik pemberitaan secara lebih mendalam. Jika di kemudian hari kami ingin melakukan, jika di suatu hari nanti kami memerlukan klarifikasi atau ingin mendalami beberapa hal yang telah disampaikan, apakah kami boleh menghubungi Anda? Dan tentunya hal ini hanya akan dilakukan dengan persetujuan Anda gitu. Oh ya, boleh, boleh. Sama-sama juga dan thank you juga udah mau mengundang saya eh, ber- untuk bertukar cerita dan juga jadi narasumber. Baik, terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Ya, terima kasih juga.